Semoga Tuhan memberi kita damai, pace e bene. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kali ini kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa penampakan Bunda Maria. Bunda Maria beberapa kali menampakkan diri, tapi tak semua diterima dan diakui oleh gereja. Setiap penampakan ada pesan yang dibawa untuk gereja dan seluruh umat manusia. Kita akan membahas 3 penampakan Bunda Maria yang fenomenal dan paling terkenal dan diakui oleh gereja. Yang pertama adalah penampakan Bunda Maria di Fatima, Portugal. Bunda Maria menampakkan diri pertama kali di tempat ini pada 3 anak gembala, Jacinta Marto, Francisco Marto, dan Lucia dos Santos pada tanggal 13 Mei 1917 di Fatima, Portugal. Penampakan ini terjadi selama 6 bulan berturut-turut setiap tanggal 13. Dalam penampakan itu, Bunda Maria memperkenalkan diri sebagai Ratu Rosario dan memberikan pesan agar doa Rosario ditingkatkan demi pertobatan orang-orang berdosa. Bunda Maria juga menyampaikan pesan rahasia tentang perdamaian bagi dunia yang saat itu sedang dilanda perang. Penampakan ini diakui oleh Tahta Suci pada tahun 1930. Nah, di lokasi penampakan Bunda Maria ini dibangun sebuah gereja yang terkenal dengan sebutan Gereja Fatima. Banyak mukjizat yang terjadi di tempat ini. Setiap tahunnya lebih dari 4 juta orang berkunjung ke tempat ini untuk berziarah atau sekedar berwisata. Yang kedua adalah penampakan Bunda Maria di Guadalupe, Meksiko. Peristiwa ini adalah yang paling tua yang tercatat dalam sejarah gereja kita. Peristiwanya terjadi di Meksiko pada seorang petani berumur 57 tahun bernama Juan Diego di sebuah bukit bernama Tepeyac. Penampakan itu terjadi sebanyak 3 kali. Nah, pada peristiwa ini, Bunda Maria meninggalkan gambarnya sendiri pada sebuah mantol atau mantilla milik Juan Diego yang kini sangat terkenal dengan sebutan gambar Santa Perawan Maria dari Guadalupe. Gambar ini masih ada sampai sekarang dan tersimpan di gereja yang dibangun sesuai permintaan Bunda Maria. Dalam penampakan ini, Maria menyatakan bahwa dirinya telah mengalahkan dewa-dewa jahat dan juga sebagai tanda bahwa kemenangan ilahi atas agama kafir dan kejahatan yang merajalela. Penampakan yang ketiga adalah penampakan Bunda Maria di Lourdes, Perancis. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 11 Februari tahun 1858. Bunda Maria menampakkan dirinya pertama kali pada seorang gadis kecil berumur 14 tahun waktu itu, bernama Bernadette, di sebuah gua di Lourdes, Prancis. Penampakan itu kemudian terjadi sebanyak 18 kali. Penampakan yang terakhir itu terjadi pada tanggal 16 Juli tahun 1858. Nah, pada penampakan itu, Bunda Maria menyatakan dirinya sebagai yang dikandung tanpa dosa. Bunda Maria berpesan, berdoalah bagi para pendosa. Hingga saat ini, setiap tahunnya, jutaan orang datang berdoa di Basilika Lourdes dan mengunjungi gua di mana Bunda Maria menampakkan dirinya untuk mengambil bagian dalam penyembuhan melalui sumber air yang telah menyembuhkan begitu banyak orang dari penyakit fisik dan rohani. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari, demikian 3 penampakan Bunda Maria yang fenomenal dan terkenal. Yang baik untuk kita renungkan adalah setiap penampakan Bunda Maria membawa pesan bagi gereja dan dunia. Bunda Maria menghendaki agar kita semakin menggiatkan doa Rosario demi pertobatan orang-orang berdosa. Bunda Maria juga mengharapkan agar kita semakin meningkatkan semangat untuk berdoa Rosario demi kedamaian dunia. Maka Bapak Ibu, Saudara-saudari, mari kita semakin semangat untuk berdoa Rosario
demi pertobatan orang-orang berdosa, demi kedamaian dunia, dan saat ini demi pulihnya dunia dari pandemi COVID-19 ini. Semoga Tuhan memberi kita damai. Pace e bene. Jika surga belum pasti untuk saya, buat apa saya mengurusi nerakamu? Sebuah kutipan yang saya ambil dari sebuah film berjudul Ave Mariam. Menarik untuk direnungkan sesuai dengan bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baik, Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka ditegur karena berpura-pura menghormati para nabi yang dibunuh oleh nenek moyang mereka dengan membangun tugu para nabi. Sementara mereka sendiri membenci dan menganiaya para nabi yang hidup pada masa mereka sendiri. Ada udang di balik batu. Demikian hal yang dilihat oleh Yesus. Dengan segala ilmu keagamaan yang mereka punya, para ahli Taurat, sebenarnya mereka juga tahu bahwa para nabi terdahulu menubuatkan kedatangan Mesias, yaitu Yesus sendiri. Namun mereka tidak menerima nubuat tersebut dan malah membenarkan nenek moyang mereka yang telah membunuh para nabi terdahulu itu. Bukan hanya itu, mereka juga berusaha mengajarkan ajaran yang tidak benar agar tidak ada orang yang percaya akan nubuat itu. Pertanyaannya adalah, mengapa? Karena para ahli Taurat, termasuk juga orang-orang Farisi pada bacaan-bacaan sebelumnya, mereka sudah merasa mapan dengan posisi mereka. Jika mereka mengakui bahwa Yesus adalah Mesias dan mengajarkan hal itu kepada jemaat yang lain, mereka tidak lagi bisa hidup dalam kenikmatan sebagai seorang ahli Taurat. Dan akhirnya mereka malah berusaha untuk menyingkirkan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita pun bisa belajar dan bercermin dari situasi yang dilukiskan dalam bacaan Injil hari ini. Pertama, mungkin kita sering bersikap seperti ahli-ahli Taurat itu, yang berusaha melakukan segala cara, termasuk yang tidak benar, supaya bisa mengamankan posisinya. Cari aman. Ya, jika cari aman diupayakan dengan cara yang baik dan benar, silakan saja. Tapi jika sampai harus mengorbankan orang lain demi kepentingan diri sendiri, kita sama halnya dengan ahli-ahli Taurat itu yang hidup dalam kemunafikan dan kebusukan. Yang kedua adalah, jika kita tidak bisa memberikan teladan yang baik dengan cara hidup kita, ada baiknya kita tidak menghalang-halangi orang lain untuk berbuat baik dan benar, dan merasa diri bahwa kitalah yang paling benar. Bahkan menghasut orang lain untuk ikut dengan kita, dengan apa yang kita yakini. Maka mari menerima diri kita seraya bersyukur atas segala kemampuan dan milik kita, sambil membuka diri terhadap segala kemungkinan baik yang ada, sehingga terciptalah kedamaian bersama. Kembali ke kata-kata awal saya tadi, jika surga belum pasti untuk saya, buat apa saya mengurusi nerakamu? Yang ketiga adalah, Yesus tidak takut berbicara tentang kebenaran. Bahkan di hadapan orang yang berbuat salah itu sendiri, Yesus tidak takut dan tidak segan. Meski Yesus tahu bahwa musuh sudah menanti di depan matanya. Sebagai seorang yang beriman kepada Yesus, sebagai seorang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan, apakah kita sanggup demikian? Kebanyakan yang terjadi adalah kita malah diam, takut, segan di hadapan kesalahan dan orang yang berbuat salah. Mungkin kita berpikir, aku pun pernah seperti itu, jadi aku tak berhak menyampaikannya.
Atau daripada aku yang kena, lebih baik aku diam. Aku tak ingin dibilang sok-sokan. Kebenaran hanya akan tinggal sebagai kebenaran jika kita tidak menyuarakan dan menghidupinya. Akhirnya, benarlah perkataan ini. Mari kita memperbaiki diri kita lebih dulu, supaya kita bisa memperbaiki yang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hari ini gereja kita juga merayakan hari peringatan Santa Teresia dari Avila. Ia terkenal sebagai seorang suster yang membawa pembaruan bagi ordonya. Pembaruan itu terjadi karena ia melihat praktik para saudara seordonya tak lagi sejalan dengan yang semestinya. Dalam arti ini, ia mengikuti semangat Yesus yang tidak takut berbicara tentang kebenaran. Ia tidak takut menyuarakan kebenaran dan kebaikan, tentunya dengan terlebih dahulu menghidupinya. Akhirnya kita pun bisa meneladani Santa Teresia dari Avila demi terwujudnya kehidupan yang damai, baik, dan benar. Semoga Tuhan memberi kita damai. Pace e bene.